Dalam setiap kesempatan ta'lim, beliau sampaikan kepada umatnya untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sering disitir ayat-ayat Al-Qur'an di situ. Utamanya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102, posisi paling kanan sebelah atas itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, tingkatkan takwamu kepada Allah haqqa tuqatih. Tapi dengan serius, sungguh-sungguh, dengan cara yang benar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai Anda wafat kecuali dalam keadaan tunduk patuh pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kadang Nabi ingatkan lagi dengan Quran surah An-Nisa surah keempat ayat pertama itu, posisi paling kiri dari mulai pertengahannya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hei manusia, perhatikan, kalimat pertama menggunakan kata iman, kalimat kedua menggunakan kata umum manusia. Hei manusia, coba mulai Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb Anda yang telah menciptakan Anda, ya, dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha. Kemudian diciptakan dari situ pasangannya. Mulai Anda kemudian berkeluarga. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian mulai berketurunan, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, kalaupun Anda sudah berketurunan, berkeluarga, ini yang paling menarik. Ada takwa secara pribadi, ada takwa secara sosial. Sekalipun sudah berketurunan, berumah tangga, kemudian hidup bersosial, ternyata kalimat takwa tetap tidak dihilangkan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bahkan dalam kehidupan sosial pun kata Al-Quran, tingkatkan lagi takwamu, tingkatkan lagi takwamu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu sifat kasih bisa dibangun. Nanti kita akan lihat, ternyata sifat kasih terbaik itu dibangun bukan atas dasar materi dunia, bukan dasar kedudukan. Kalau Anda bangun kasih sayang dengan manusia berdasarkan materi dunia, itu akan hampa itu. Selesai materinya, hilang perhatiannya. Selesai kedudukannya, tidak ada perhatiannya. Jadi ada hakikat di situ yang dibangun, bahkan dalam kasih sayang pun takwa masih masuk di dalamnya. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan kalau Anda bisa bangun kehidupan itu dengan dasar takwa, dengan dasar kasih, maka Allah akan sertai kehidupan kita dalam setiap beraktivitas. Kalau di rumah ada takwa, di kantor ada takwa, di pasar ada takwa, di kehidupan sosial ada takwa, di sekolah anak-anak belajar ada takwa, maka disitulah Allah akan perhatikan semua gerak kehidupannya. Nah, sekarang persoalannya, apa esensi takwa ini? Kenapa penting dihadirkan takwa dalam kehidupan? Seperti apa gambaran dalam Al-Quran? Itu yang coba kita akan keluarkan turunannya, dan nanti kita coba hasilkan beberapa hal yang dijanjikan oleh Al-Quran. Lalu kita hadirkan suasana kita saat ini, apakah sudah mencapai itu atau belum? Kalau belum, bagaimana meraihnya? Kalau sudah, bagaimana mempertahankannya? Sepakat sampai sini? Baik, jelas insya Allah? Baik, ya. Sekarang coba kita hadirkan dulu dengan satu judul atau kalimat yang bisa kita tuangkan dengan bahasa yang mudah dipahami, esensi takwa dalam Al-Quran dan Sunnah. Esensi takwa dalam Al-Quran dan Sunnah. Hati-hati, nanti kita akan turunkan hadis-hadis. Termasuk nanti ada hadis yang sangat sahih, riwayat Imam At-Tirmidzi. Makanan kita pun jangan sampai dimakan kecuali oleh orang takwa. Nanti kita akan lihat, ya. Saya coba turunkan dulu dalil-dalilnya, ya. Apa esensi atau hikmah takwa, ya, yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam bahasa lain, kalau kita bisa meningkatkan takwa kepada Allah, apa yang bisa kita raih? Saya turunkan di antara beberapa hal yang bisa jadi landasan dalil. Satu, saya turunkan misalnya Quran surah kedua ayat 189, posisi paling kanan sebelah bawah, di akhir ayat. Dua, Quran surah kedua masih ayat 282, posisi paling kiri sebelah bawah. Dan kita turunkan lagi Quran misal surah ke-8 ayat ke-29. Kemudian turunkan lagi Quran misal surah ke-19 ayat 18, ayat 63. Misal kita naikkan lagi, ke ataskan lagi Quran surah Yunus surah 10 ayat 62 sampai dengan 63. Kita tambahkan lagi Quran misal surah ke-49 ayat 13. Misal tambahkan lagi Quran surah ke-65 ayat 2 sampai 3. Cukup dulu sebagai ukuran, pelan-pelan.
Sekarang kita ambil caranya. Quran surah kedua, ayat kedua sampai dengan ayat kelima sampai hasilnya. Kita turunkan lagi Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 183. Masih di Al-Baqarah, Quran surah kedua ayat 197. Turunkan lagi supaya ada kaitan, saya tambahkan di sini. Quran surah ketiga ayat 120 supaya ada kaitan dengan ini. Kemudian kita turunkan lagi Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Turunkan lagi Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Bagian terakhir kita ambil hadisnya. Pertama kita ambil hadis Muslim, nomor hadis 2815. Ada juga di 5611. Kemudian kedua, kita ambil dua dulu, At-Tirmidzi. Nomor hadis 616. Nah, waktu kita terbatas, kita ambil yang paling pokok saja dulu ya. Baik, ini kurang lebih untuk materi kita hari ini sebagai pengantar. Nanti kita coba uraiannya lebih terperinci, dan nanti selanjutnya insya Allah kalau ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan bisa nanti disiapkan. Semoga nanti ba'da Isya kita punya waktu yang cukup untuk kita diskusikan. Baik, kita coba mulai uraian kita pelan-pelan. Teman-teman sekalian, mari kita fokus sejenak. Sering kali kita temukan dalam Al-Quran ayat-ayat yang meminta kita untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi pun tidak jemu mengingatkan sahabatnya, kita juga umatnya untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Apa rahasianya takwa itu? Kenapa kita diminta selalu meningkatkan takwa kepada Allah? Ada apa di dalamnya gitu kan? Tidak mungkin disebutkan dalam kaidah fikih baik terkait dengan hukum Al-Quran ataupun hadis, sesuatu sering diulang-ulang disampaikan kecuali ada keutamaan besar di dalamnya. Ini satu rumus ya. Kalau Anda temukan misalnya satu ibadah diulang-ulang terus di Quran, diingatkan dalam hadis, ini menunjukkan ada yang sangat penting di dalamnya. Ada keutamaan yang tidak biasa. Salat sering diingatkan, diulang-ulang, banyak kalimat salat di Quran. Wa aqimus shalah, yuqimunas shalah, wa aqimis shalah, kan? Banyak sekali diingatkan. Ini menunjukkan pada ibadah solat ada sesuatu manfaat yang tidak biasa. Kalimat takwa ketika sering diungkapkan, ada sesuatu yang besar di situ, ya, yang ingin ditampilkan oleh Allah dalam Al-Quran yang harus kita raih. Apa di antaranya? Mari kita keluarkan dulu, setelah paham nanti intinya, baru kita turunkan amalan-amalannya. Satu, yuk kita lihat. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 189. Posisi paling kanan sebelah bawah di ujung ayatnya. Ayat ini berbicara tentang hilal. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Wa laysa al-birra bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha, walakinnal birra man ittaqa. Wa'tul buyuta min abwabiha. Lihat ujungnya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan tingkatkan takwa kepada Allah. Perhatikan rumusnya. Tingkatkan takwa Anda kepada Allah, takwa. Bila Anda tingkatkan takwa kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya Anda bisa sukses dan bahagia. Sukses, bahagia. Please bahagia. Masya Allah. Fokus pelan-pelan teman-teman sekalian. Jadi ketika Anda bertanya, kenapa sih kita sering diingatkan meningkatkan takwa? Kata Allah, kalau Anda bisa tingkatkan takwa, saya jamin kamu bisa sukses dan bahagia. Dan kalimatnya umum. Ya, dalam kaidah fikih disebutkan sesuatu yang umum tidak bisa dikhususkan sepanjang tidak ada dalil khususnya. Jadi artinya apa? Apapun profesi Anda yang baik-baik, entah Anda di rumah sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, di kantor sebagai pengusaha, sebagai pegawai, pimpinan misalnya, atau di masyarakat dan sebagainya, Anda tingkatkan takwa, maka semua karir aktivitas Anda dijamin sukses plus bahagia. Ini poinnya. Dan kalimatnya menggunakan la'alla di situ. La'allakum, la'alla. La'alla itu